Insya Allah kita akan membahas bagaimana cara mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Semoga kalian bisa memahami maknanya masing-masing dan menunjukkan pengakuannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak video pembelajarannya. Nah adik-adik, apakah kalian sudah memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi? Jika sudah, marilah kita menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak mudah, tapi jika kita berusaha sungguh-sungguh, insya Allah kita pasti bisa. Nah, bagaimana cara mengakui dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah adik-adik, yang pertama kita akan membahas tentang As-Somad. Artinya adalah yang maha dibutuhkan. Mari kita ulangi bacaannya sampai kita hafal. As-Somad artinya yang maha dibutuhkan. Sekali lagi, As-Somad artinya yang maha dibutuhkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahus Somad. Artinya, Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2. Jadi As-Somad ini artinya adalah yang maha dibutuhkan, sehingga Allah menjadi tempat meminta segala sesuatu bagi kita. Bagaimana cara mengakui As-Somad dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita bisa mengakui bahwa Allah As-Somad dengan menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Kemudian yang kedua, kita bisa berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya memberikan sedekah untuk kebutuhan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita bisa berusaha membantu teman yang membutuhkan juga, baik di sekolah ataupun di rumah, baik dengan tenaga, pikiran, ataupun tutur kata yang santun. Nah, itulah cara-cara mengakui As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Al-Muqtadir. Artinya adalah yang maha kuasa atau menentukan. Kalian sudah hafal? Mari kita ulangi. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa atau menentukan. Sekali lagi, Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa atau menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Yasin ayat 82. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Kita diberi nafas oleh Allah, tapi bisa saja sewaktu-waktu diambil olehnya. Allah juga menguasai alam semesta ini sehingga bisa menentukan apa saja yang terjadi di dalamnya. Misalkan gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa, dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Nah, bagaimana cara mengakui Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari? Caranya, kita bisa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung dari berbagai macam kejahatan, baik kejahatan dari jin dan juga kejahatan dari manusia. Kemudian yang kedua, kita bisa berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana datang dan mungkin kita akan meninggal pada waktu itu. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan.
Nah, itulah cara mengakui Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Muqaddim. Artinya adalah yang maha terdahulu atau mendahului. Kalian sudah hafal? Al-Muqaddim artinya yang maha terdahulu atau mendahului. Diulangi lagi, Al-Muqaddim artinya yang maha terdahulu atau mendahului. Dalilnya adalah doa Nabi Muhammad SAW ketika sedang tahajud. Ampunilah dosaku yang lalu dan akan datang, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Engkau yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sebelum makhluk ciptaannya ada. Jadi Allah yang maha terdahulu dan maha mendahului. Selanjutnya, bagaimana mengakui Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari? Caranya, dalam berbuat kebaikan, kita bisa berusaha lebih dahulu mengerjakan amal kebaikan daripada yang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Jadi kita sudah bersiap-siap mulai dari sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, ya, terutama belajar. Sehingga jangan sampai kita terlalaikan oleh pekerjaan yang menyenangkan hati kita, tapi kita menunda pekerjaan yang lebih penting. Kemudian yang keempat, kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah, itu adalah cara-cara kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Muqaddim. Yang selanjutnya adalah Al-Baqi. Artinya adalah yang maha kekal. Sudah hafal? Al-Baqi artinya yang maha kekal. Sekali lagi, Al-Baqi artinya adalah yang maha kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal itulah yang harus kita sembah, dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini itu tidak kekal. Karena hidup kekal hanya di akhirat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha kekal. Nah, bagaimana cara mengakui Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita bisa menyadari bahwa kita akan mati. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha kekal. Sehingga kita harus menyadari itu. Dan yang kedua, kita harus senantiasa beribadah untuk menyiapkan kehidupan di akhirat kita yang kekal atau abadan-abadan. Itu adalah cara mengakui kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Baqi. Semoga kalian bisa memahami makna dari masing-masing Asmaul Husna tersebut dan mengakuinya dalam kehidupan sehari-hari ya.